Halo teman-teman semua, selamat pagi. Ini ada pertanyaan dari Bang Tata, kebetulan rekan mahasiswa dan juga sahabat dari Sulawesi. Ini ada pertanyaan dari Bang Tata mengenai pemilihan kepala desa, yang mana kita ketahui sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa itu, kepala desa itu mempunyai waktu 3 kali periode pemilihan untuk sebagai kepala desa. Maknanya teman-teman, jadi kita itu kan ada pemilihan umum, ada pemilihan khusus. Ada pemilihan umum, ada pemilihan khusus. Konteksnya adalah kalau kita bicara pemilihan umum, kita bicara tentang makna pemilihan umum tadi sesuai dengan Undang-Undang Dasar, memilih bupati, gubernur, wali kota, memilih presiden, anggota DPR, DPRD, DPD, dan jumlah memilih DPD. Sedangkan pemilihan yang lain ada pemilihan umum kepala daerah, yang mana konsepnya kemudian masuk dalam rezim pemilu. Namun konteksnya kita ketahui ada hal yang sangat signifikan tentang pilkades. Kalau pilkades itu pemilihan kepala desa itu dipilih langsung oleh rakyat, yang konsepnya adalah luber dan jurdil. Hari ini teman-teman, kita yang ketahui adalah hampir semua masyarakat itu mengetahui kalau kepala desa itu menjadi ladang basah yang cukup menjanjikan. Karena kenapa? Karena hampir kita melihat kalau jadi kepala desa itu menjadi OKB baru, orang kaya baru, yang mana sebagai pemegang anggaran. Konteksnya adalah, kalau kita bicara pemilihan kepala desa, maka kita lingkupnya adalah satu desa. Namun teman-teman harus ketahui bahwasanya pemilihan kepala desa itu termasuk pemilihan yang cukup tidak mudah. Karena kenapa? Kita berhubungan dengan tetangga kita. Kalau kita bicara pilkada atau pilpres kan konsepnya walaupun kita bergesekan dalam perbedaan pemilihan bupati, gubernur, wali kota, kan itu selesai. Namun kalau pemilihan kepala desa teman-teman, itu nggak mudah loh. Kita berhadapan dengan tetangga kita sendiri. Dan kalau teman-teman ketahui pemilihan kepala desa itu nggak cuma 10 juta, 20 juta loh. Hampir ada yang 1M, 2M pemilihan itu. Saya bisa buktikan itu. Bisa 2M, 3M itu. Habis untuk pilkades. Karena kenapa? Ada dana desa. Kemudian dana ADD. Belum lagi balik nama tanah. Belum lagi teman-teman ada namanya tanah TKD yang cukup luas di desa tersebut. Maka orang-orang berlomba-lomba juga untuk jadi kepala desa. Nah, maka maknanya kepala desa itu merupakan pejabat publik. Kepala desa menjadi pejabat publik di sini yang dipilih langsung oleh rakyat. Pertanggungjawaban dia adalah kepada rakyat. Maka konsepnya, andaikan dia bisa mengelola dana dengan bagus, dia bisa mensejahterakan rakyat. Ada dana desa, kemudian lagi ada dana TKD, dan juga hari desa berprogram bertransformasi untuk mengelola BUMDes, Badan Usaha Milik Desa, untuk mengembangkan desanya. Pertanyaan dari Mas Tata adalah, Bang Tata ini mengenai tentang kepala desa itu apabila berbeda pilihan terhadap bupati. Kita tahu teman-teman, kepala desa tadi itu kan dia punya jangka waktu 3 kali periode untuk menjabat sebagai kepala desa, 15 tahun. 15 tahun kepala desa. Setelah itu dia tidak bisa mencalonkan diri kembali, dan dia kemudian bisa mencalonkan diri entah sebagai bupati atau sebagai anggota DPRD kabupaten. Yang Bang Tata tanyakan di sini adalah bagaimana apabila bupati tadi itu memilih kembali, namun kemudian kepala desa itu tidak memilih bupati incumbent. Bagaimana yang terjadi? Karena kepala desa itu dipilih oleh rakyat, maka meskipun bupatinya tidak pilihan dia, itu bupati tidak bisa tuh menurunkan atau mengimpeachment kepala desa. Cuma mengingatkan secara administrasi. Coba dibaca di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dan peraturan pemerintahannya. Namun perlu diketahui bahasanya yang praktisnya, ada normatif, ada praktis nih di sini. Prakteknya, manakala seorang kepala desa tidak mendukung bupati yang terpilih, kebanyakan adalah banyak anggaran-anggaran yang ditujukan pada desa itu dialihkan pada kantong suara desa yang banyak memilihnya.
Contoh, ada tuh yang mana kepala desa itu tidak, di desa tersebut kepala desa punya peluang untuk mengarahkan biddingnya atau masanya itu untuk mendukung salah satu calon. Tapi kemudian bupati itu yang dia dukung kalah di pilkada. Maka kemudian bupati yang terpilih, walaupun tidak semuanya, tapi kebanyakan seperti itu. Dia itu kemudian manakala ada bantuan mungkin ambulan desa, itu tidak ambulan desa tidak diberikan kepada desa yang memilihnya sedikit. Pasti dia akan memberikan bantuan ambulan itu pada desa yang masyarakatnya banyak memilih dia. Itu praktek politik seperti itu. Maka tidak ada masalah, tidak ada masalah. Tapi hal itu berbeda dengan pengusaha. Pengusaha itu dia akan bermain dua kaki. Pengusaha akan, contoh pilihan kepala daerah, dia akan bermain dua kaki. Agar kenapa dia itu bisa, manakala yang dia, contoh ada dua calon, dia akan milih dua calon tadi untuk dibantu keuangan. Karena kenapa? Manakala satu ya jadi, dia masih bisa dekat sama yang lain. Hal itu maka kemudian yang kita pelajari adalah teman-teman, di kepala desa kita juga tidak boleh terlalu idealis juga. Kita lihat opportunity siapa yang menang. Kali ini kita nggak lihat partai, tapi lihat figur. Kita nggak lihat partai, kita lihat figur. Maka kepala desa juga sebagai tokoh publik dia harus juga bijak di sini untuk berhati-hati dalam pemilihan bupati, gubernur, wali kota, karena dia juga akan konsepnya itu ke masa depan tentang anggarannya. Maka di sini pelajarannya adalah bupati yang mana tidak didukung oleh kepala desa, dia tidak bisa serta-merta untuk impeachment atau memakzulkan kepala desa tadi. Kepala desa tetap, karena kepala desa dipilih langsung oleh masyarakat, teman-teman. Dipilih langsung oleh masyarakat. Namun praktisnya adalah karena ada dana desa dan juga ada dana ADD dan juga lain-lain, manakala kepala desa tadi tidak terlalu mendukung penuh bupati, gubernur, wali kota, yang khususnya di kepala daerah ya, di wali kota ataupun di bupati, anggaran untuk desa itu adalah tidak diberikan secara banyak ataupun diberikan pada desa lain yang banyak mendukungnya itu. Maka bagi kita generasi muda, tidak usah takut untuk menjadi bupati, wali kota, bermimpi nggak ada masalah, kita siapkan. Dan juga pelajaran politik kita adalah berhati-hati, dan terus intinya dalam kepala desa teman-teman adalah masyarakat hari ini itu tidak masalah dia itu dari keluarga mana, dari darah apa, tidak. Yang terpenting masyarakat adalah dia mau turun, dia mau bergerak langsung pada masyarakat. Ada orang meninggal dia datang, itu promosi loh teman-teman. Ada orang meninggal, kepala desa itu datang, kemudian berikan santunan. Ada orang sakit dia nyambang, itu promosi yang cukup bagus teman-teman. Maka kalau teman-teman hari ini ada 5 tahun itu bertujuan sebagai kepala desa atau kepala daerah, itu harus dibangun. Tidak cuma organisasi, tapi attention, empati, itu yang menjadi penting. Maka tidak melulu masalah money politik, tidak melulu masalah cost politik, biaya politik atau uang politik, tidak melulu itu. Tapi sosialis, yakni masalah hubungan sosial, itu merupakan sumber yang cukup bagus hari ini apabila kita menyiapkan diri sedini mungkin. Karena banyak kepala desa, banyak kepala daerah yang hari ini orangnya muda-muda. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan. Saya tunggu pertanyaannya kalau ada pertanyaan kembali. Makasih Bang Tata. Sampai jumpa.